ada beberapa yang menyebabkan kecegukan. Itu beberapa. E-nya itu kan suaranya didapatkan di sini. Lah, oleh dorongan diafragma. Diafragma itu batas antara perut dan paru-paru. Yang bentuknya kayak kubah. Ini perut, ini paru-paru. Lah, ada batasnya. Nah, itu berkontraksi secara tidak sengaja oleh otot polos. Otot polos itu susah dikendalikan. Beda dengan otot lurik yang di tangan kita misalnya. Lah, penyebabnya diafragma itu menghentak sendiri, itu bisa pemicunya dari tenggorokan utamanya. Misalnya minum makanan terlalu banyak minyaknya, atau minum minuman bersoda, atau minum terlalu tergesa-gesa, menelan makanan terlalu tergesa-gesa. Itu bisa di sini tuh menyebabkan refleks diafragma ke atas. Tapi bisa juga disebabkan kalau misalnya cegukannya lama loh ya, lebih dari 2-3 hari nggak berhenti-berhenti, mungkin ada dasar penyakitnya. Dasar penyakit utamanya yang terkait dengan diafragma itu bisa dari karena mungkin punya gangguan lambung, ya bisa menyebabkan cegukan. Terus bisa juga dari radang di pankreas, di hati, bisa tapi jarang. Terus kemudian bisa juga disebabkan oleh gangguan saraf di otak, misalnya ada radang, tapi radang selaput otak atau ada bahkan stroke itu bisa menyebabkan cegukan kalau ada faktor risiko. Ya, tetapi kalau yang penyakit kronis atau penyakit metabolik yang mendasari juga ada. Itu yang perlu diperhatikan. Kalau orangnya sakit lama dan sebelumnya ada riwayat misalnya diabetes, kemudian ada riwayat gangguan di ginjal. Gangguan ginjal kronis itu juga menyebabkan cegukan. Tapi kalau cegukan kok pemicunya hanya baru beberapa hari, bisa dilihat faktornya. Apa mungkin dari lambung saja atau mungkin juga dari karena makan yang tergesa-gesa tadi. Kalau keluhan itu baru berlangsung sehari atau 2 hari, ya ada beberapa metode untuk mengatasinya. Nah, cara pertama itu tahan napas. Jadi gini, tarik napas panjang, tahan napas, kunci di leher sekuat mungkin. Jadi ini membusung, tahan kunci di sini. Sampai ngelewatin masa cegukan. Cegukan itu kan ada periodenya. Cegukan, cegukan, cegukan. Nah, sampai ngelewatin titik-titik periode tersebut. Kalau nggak kunci, sampai kadang-kadang bunyi kok gitu karena kita kunci. Kalau udah nggak tahan, lepaskan. Nah, itu ulangin beberapa kali. Ya, itu metode pertama. Metode kedua, air hangat. Air hangat. Ya. Ini diminum pelan-pelan. Jadi minumnya dikit-dikit sampai ceklek kayak gitu, sampai ngelewatin periode cegukan. Jadi gini, gitu sampai periode cegukannya lewat. Kalau perlu teknik yang berikutnya itu gini, minum pada posisi ininya dibalik gini. Itu. Teknik itu bisa membuat cegukannya berhenti. Gitu. Tapi kalau memang tetap, pokoknya air hangat terus loh ya. Terus jangan makan makanan yang berminyak banyak. Terus kalau kok tegukan tetap nggak hilang-hilang dengan teknik seperti itu ya minum obat. Cuma obat ini yang saya kasih itu hanya 1 tablet. Dosisnya 100 mg nanti hanya diminum setengah. Obatnya ini sebenarnya bukan obat untuk khusus untuk menghentikan cegukan. Sebenarnya ini obat kayak semacam obat penenang. Namanya klorpromazin ya. Itu diminumnya setengah tablet aja karena ini ngantuk. Berarti kalau Mas kerja enggak? Ya enggak, kerjanya apa? Dagang. Pokoknya gue turu. Karena ngantuk. Dan ini saya kasih cuma 1 biji dan diminumnya cuma setengah. Dan kalau udah setengah, terus udah nggak cegukan ya, sisanya yang setengah jangan diminum lagi.